Oke teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya tentunya di channel Cak Yuk Tutorial. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan sedikit mereview unboxing juga ya, sebuah alat penyimpan data untuk laptop ya maupun di komputer teman-teman sekalian ya. Apa alatnya? Tonton terus video sampai akhir. Bagi teman-teman yang belum klik tombol like jempol ke atas dan subscribe channel saya, silakan klik tombol like subscribe di bawah ya. Karena like and subscribe itu gratis teman-teman, tidak dipungut biaya, agar channel saya ini berkembang ya dan bisa memberikan manfaat untuk teman-teman sekalian. Oke teman-teman, tonton videonya sampai akhir. Oke teman-teman, kita lanjut videonya ya. Jadi ini adalah sebuah SSD teman-teman ya, atau solid state drive ya. Jadi ini adalah sebuah SSD yang saya beli di toko online. Tipenya, karena SSD itu banyak ya, ada SSD tipenya adalah SSD SATA. Nah, SSD SATA, yang kedua ada SSD M.2 ya, dan yang ketiga yang paling tinggi adalah SSD M.2 NVMe. Nah, ini adalah yang saya pegang, ini adalah SSD ya, yang ada di dalam box ini adalah SSD bertipe M.2 NVMe. Jadi bedanya cukup fisiknya juga beda ya. Jadi untuk SSD SATA ya 2,5 in, ada yang 2,5 in ya, itu yang kayak gini teman-teman. Ini sudah saya, ini adalah SSD yang 2,5 in, ini yang sudah saya gunakan di laptop ya. Sering saya gunakan di laptop juga yang tidak ada slot M.2 maupun M.2 NVMe, jadi saya gunakan yang ini ya. Terus untuk komputer jadul ya, itu karena tidak ada slotnya ya, tidak ada soketnya untuk SSD M.2 maupun M.2 NVMe, maka kita gunakan SSD 2,5 ini nih. Nah, perbedaan yang kedua adalah kalau ini speednya itu di antara untuk read write-nya itu ya, kalau nggak salah itu di sekitar 500-600 Mbps ya. Jadi kalau speed yang kita gunakan itu sekitar segitu. Jadi antara hard disk dan SSD jelas beda jauh teman-teman. Kalau pakai SSD, kecepatan loading Windows dan lain-lain itu bisa 10 kali ya, 10 kali kecepatan hard disk. Jadi lebih cepat teman-teman. Jadi teman-teman yang laptopnya jadul, saya sarankan nah ini ya 10 kali ya, 10 kali SSD. Jadi kecepatannya lebih cepat 10 kali daripada hard disk konvensional. Jadi saya sarankan pakai SSD teman-teman. Untuk PC jadul ya pakai SSD biar performanya bisa sedikit terbantu. Ya, di samping SSD teman-teman yang laptop jadul ya, bisa lihat juga nanti di video saya. Nanti saya sertakan linknya ya di atas. Ada link video laptop jadul menggunakan SSD ya. Nah, di samping untuk mempercepat atau meningkatkan performa SSD ini, teman-teman juga harus memikirkan untuk upgrade RAM teman-teman, atau memori ya di dalam laptop atau komputer teman-teman. Jadi nanti kalau SSD-nya sudah cepat, sudah bisa mengakses data itu di dalam SSD cepat ya, karena kecepatannya memang 10 kali lipat teman-teman. Tapi tidak diimbangi dengan RAM, maka ini ya, karena RAM itu jembatan ya, jembatan antara multitasking atau perintah dari prosesor ke hard disk ya, atau SSD yang ada softwarenya di situ, ada aplikasinya, itu lewat jembatan RAM itu teman-teman. Kalau RAM-nya sempit ya, jadi jembatannya sempit, maka transfer data dari prosesor ke SSD atau hard disk maka akan sedikit lambat, seperti itu. Jadi teman-teman, saya sarankan untuk yang sudah upgrade ke SSD, RAM-nya juga diperhatikan teman-teman, biar tidak muspro ya, jadi tetap imbang kecepatannya untuk upgrade-nya. Untuk prosesornya memang kalau yang laptop mungkin ya agak ngos-ngosan, cuma ya terbantu ya, ada sedikit terbantu. Komputernya atau laptopnya akan sedikit lebih ngebut ya daripada laptop yang menggunakan hard disk konvensional. Oke teman-teman, ini nggak saya bahas ya, ya. Jadi ini kecepatannya read-nya itu sekitar 600 teman-teman, 600 Mbps. Jadi 10 kali lipat ya. Kalau saya tes itu
booting terus transfer datanya itu 10 kali lipat. Ini memang nggak bohong, 10 kali lipat kecepatan dari hard disk lah. Terus apa bedanya dengan ini teman-teman? Nah, ini kita unboxing ya. Jadi ini adalah SSD M.2 NVMe. Jadi ada M.2, bentar ya sebelum saya unboxing saya jelaskan dulu. Ada M.2 saja SATA ya, itu yang SATA. Kecepatannya sama teman-teman, kecepatan sama dengan ini, cuma fisiknya itu menggunakan slot M.2 NVMe. Jadi nggak kotak kayak gini teman-teman, nggak 2,5 in, betulnya kecil ya. Untuk ukurannya 2280, banyak ukurannya ya, tergantung apa namanya slot atau laptop itu mendukung selain itu dimensi berapa. Kalau ini saya beli yang 2280. Oke, kita buka teman-teman ya. Jadi untuk yang NVMe M.2 teman-teman itu kecepatannya seperti SATA ya, sama ya, kecepatannya sama seperti SSD yang SATA ya, yang 2,5 in ya. Itu bedanya. Untuk fisiknya lebih slim ya, karena dia hanya batangan PCB teman-teman, hanya batangan PCB terus dimasukkan ke slot. Nah, hampir mirip dengan RAM teman-teman, atau memori ya dalam PC atau laptop seperti PCB gitu, ada chipnya. Kalau SSD ya memang OS yang SATA yang 2,5 in ya, kecil kayak hard disk gitu. Teman-teman agak sulit ya ini ya. Oke, kita coba buka dari sini teman-teman. Oke ya, oke sudah terbuka. Oke, jadi saya beli merek Vigen teman-teman, karena memang saya browsing itu ya, ini yang sedikit di review teman-teman, youtuber yang lainnya itu cukup mumpuni teman-teman ya. Oke, cukup rapi ya boxnya. Ini saya beli di toko Vigen Store Surabaya ya. Saya nggak tahu apakah resmi atau enggak, tapi saya yakin itu resmi karena tokonya jualan vegan saja teman-teman, produk vegan. Oke, mana nih memorinya, apa ini ya SSD nya. Ini adalah SSD Vigen Hyper ya. Saya beli yang kapasitasnya 256 GB ya. Untuk harga nanti bisa cek ya, saya sertakan link pembelian di bawah. Jadi harganya ya lumayan agak tinggi teman-teman ya. Jadi 500 ribuan ya. Ini untuk NVMe, padahal kapasitasnya 256 ya. Jadi ya memang ada harga, ada kecepatan, ada kualitas. Jelas sekali ya. Jadi nanti akan saya pasang, kebetulan laptop yang saya gunakan ini ya, Acer E5 475G, ini ada slot M.2 SATA-nya, M.2 NVMe ya, beda ya. Jadi kalau M.2 SATA teman-teman itu ada ya, ini ya kakinya coakannya ini, atau biasanya disebut MK ya. Ini ada dua teman-teman, ada dua lubang ya. Ini kalau NVMe cuma satu. Oke teman-teman, seperti itu ya. Kita cek spesifikasinya. Nah ini ya, form faktornya 2280. Jadi ini ya, dimensinya ini perbandingannya adalah 2280 seperti itu. Oke, kita lihat ya. Untuk DC nya menggunakan 3,3 volt ya, 3,3 ampere. Itu kecil sekali teman-teman ya, seperti RAM ya, tapi ya ini memori teman-teman. Oke, ada seperti SSD, cuma kemasannya seperti ini ya bentuknya. Oke, kita ulas dulu. Interface-nya adalah PCIe Gen 3 ya, X4 NVMe 1.3. Form faktornya M.2 2280 ya, yang panjang. Terus kontrolernya menggunakan solid atau silicon motion teman-teman. Untuk rate dan rate speednya ini 3500 per 2500 Mbps ya. Kita nggak tahu ya, nanti kita uji coba apakah benar diklaimnya segini. Oke, jadi ini adalah sekali lagi NVMe M.2 SATA apa namanya SSD. Oke teman-teman, goyang teman-teman. Ditunggu ya, ini akan saya bongkar laptopnya. Oke teman-teman, jadi ini sudah saya buka ya. Ya ini SSD nya, jadi saya buka dari samping teman-teman
Saya buka dari samping biar tetap utuh ya, karena memang kalau memang ya jangan sampai ya kalau ada apa-apa, untuk pengurusan garansinya lebih aman ya, karena memang ini ada serialnya juga ya di sini ya. Di ini adalah ya istilahnya itu warantinya ya. Ini juga ada warantinya ya, jadi SN-nya ada, untuk SSD ini harus sama ya. Jadi di sini juga ada SN lain harus sama dengan yang nempel di sini teman-teman. Nah ya seperti itu. Oke, jadi ini sudah saya bongkar teman-teman. Nah cuma segini teman-teman kepingannya ya, kecil sekali teman-teman. Jadi ini adalah slot untuk M.2 NVMe nya. Jadi ya seperti ini ya slotnya ya. Nah, jadi kapasitasnya adalah 256 GB teman-teman. Oke, sekarang kita coba pasangkan di laptop ini teman-teman. Oke teman-teman, untuk membuka apa namanya laptop Acer A475G ini ya, jadi kita harus membuka baut-bautnya dulu ya, baut penutup covernya ini. Di sini ada baterai, mohon maaf, ada hard disk ya, atau SSD, slot SD, sama slot M.2 NVMe SATA ya. Jadi ada juga dua slot itu. Jadi ini sekelasnya dia yang sama-sama menggunakan prosesor i5 7200U, itu Asus ya, Asus 456U itu sama ya, cuma di Asus tidak disertakan, tidak dikasih slot M.2 ya. Jadi ya teman-teman, ini sudah saya copot ya. Jadi sebenarnya saya sudah pakai SSD teman-teman. Ini adalah SSD yang 2,5 in SATA. Nah ini karena memang penawarannya cukup menarik ya untuk SSD ini ya, maka saya coba gunakan dan saya mau tes juga performanya apakah sebanding dengan harga yang ditawarkan ya. Paling tidak ya, jadi kecepatannya ini ya, saya tadi belum sebutkan kecepatannya ya. Jadi untuk kecepatan SSD ini ya, M.2 NVMe M.2 NVMe ini ya, kecepatannya itu kalau SSD biasa 2,5 ini untuk kecepatannya NVMe ini 5 kali kecepatan dari ini ya, hampir 5 kali, ada yang sampai 5 kali ya itu ya, rata-rata segitu, 4 sampai 5 kecepatannya perbandingannya. Jadi SSD yang biasa ya 2,5 in sama ini ya, kecepatannya lebih cepat 5 kali ya dari SSD biasa atau SSD 2,5 SATA. Oke, jadi ini portnya teman-teman. Nah, sebentar saya fokuskan dulu. Jadi ini adalah portnya di sini. Nah, sudah kelihatan ya. Jadi teman-teman hanya tinggal masukkan. Di sini ada bautnya juga di bawah sini. Ini ya, ada baut untuk mengikat atau mengencangkan SSD. Kita lepas dulu. Oke. Tadi hilang ya karena bautnya cukup kecil. Ini ya bautnya ya. Kita taruh di tempat yang aman dulu. Oke, kemudian kita masukkan teman-teman, tinggal dimasukkan kayak pasang RAM gitu teman-teman. Nah tadi awas ya, awas, tinggal dimasukkan ya. Oke, seperti ini sudah masuk, kemudian ditekan teman-teman. Lah, tekan seperti ini ya, ini sudah pas ya. Kemudian kita kencangkan dengan baut. Kita kencangkan dengan baut yang sudah ada ya, sudah include di laptop. Sebentar agak susah teman-teman, jadi hati-hati untuk masang bautnya ini. Nah seperti ini teman-teman, kita kencangkan. Oke, sudah terpasang ya. Kalau sudah, kita nyalakan dulu laptopnya apakah ini terdeteksi di BIOS ya. Kita tutup dulu. Nah itu ya, kalau pemasangan ini ya, makanya kalau Acer yang disertakan dengan slot M.2 NVMe ini mesti di sini ada saklar teman-teman. Di bawah sini ada saklarnya ini ya. Ini ada saklar, jadi kalau dilepas mau masang SSD, laptop ini nggak akan bisa nyala. Jadi untuk menyalakannya teman-teman harus pasang dulu covernya. Nah, cover baterainya ini penutupnya. Kemudian coba kita nyalakan, kita cek BIOS saja teman-teman ya. Kali ini nanti akan saya install Windows ya.
saya fresh install aja ya, saya tidak menggunakan cloning Windows atau migrasi Windows, saya mau install dari awal ya. Kemungkinan untuk videonya akan saya buat terpisah teman-teman ya, akan saya buat terpisah untuk instalasinya karena memang waktunya cukup panjang ini ya. Nanti saya durasinya cukup panjang ini, saya mau cek BIOSnya detek apa enggak untuk SSD ini. Kita nyalakan teman-teman ya, tekan F2 ya, tekan F2 ya. Nah, kita masuk ke BIOSnya ya teman-teman. Oke, kita cek ya. Nah ini ya, harddisk 1 Vigen ya, ini sudah detek ya, Vigen 05. Saya zoom dulu teman-teman. Oke, saya zoom dulu. Jadi ini sudah detek teman-teman, sudah detek ya. Nah ini teman-teman coba lihat ya, jadi sudah detek teman-teman, Vigen. Di sini ada Vigen ya. Nah ini ya Vigen yang atas, Vigen 08 SM21 SCY 256 MTNV. Ini adalah serial dari Vigen yang sudah saya pasang. Jadi ini sudah terdeteksi di BIOS dan kita siap untuk menginstalnya. Oke, seperti itu cara pemasangannya. Jadi teman-teman yang laptopnya support untuk SSD NVMe ini, saya sarankan upgrade teman-teman, karena memang kebutuhan aplikasi dan lain-lain pada saat sekarang memang cukup tinggi ya, membutuhkan performa yang cukup tinggi. Untuk instalasinya nanti akan saya buatkan video selanjutnya di part 2 ya. Jadi ini masih sekedar cara review tentang Vigen ini ya, SSD Vigen ini. Saya cuma mereview Vigen ini ya, sama unboxingnya. Nanti untuk video instalasi Windowsnya akan saya buatkan video di part 2. Oke teman-teman, sekian video dari saya, cukup panjang durasinya ya. Mungkin teman-teman capek ya lihat video yang cukup panjang ini. Semoga bermanfaat. Saya mohon maaf karena durasi yang cukup panjang. Terima kasih sudah menonton video saya, semoga bermanfaat. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.